Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anakku sekalian, para santri, para asatidz, keluarga besar Pondok Pesantren Cendekia Amanah, baik di pesantren, SMA dan SMP serta diniyah, yang pada hari ini kita merayakan adalah bergembira atas Hari Santri Nasional. Rangkaian-rangkaian yang kita laksanakan dalam upacara ini adalah rangkaian melukiskan tentang Hari Santri, mulai bagaimana resolusi jihad itu dicetuskan oleh ulama Jawa dan Madura untuk membela tanah air ini, sehingga ada keputusan dari ulama menjadi resolusi jihad. Atas bekal dari ulama keagamaan itu, kemudian para pejuang termasuk para ulama bergerak untuk meraih kemerdekaan, sehingga dari resolusi jihad, keputusan-keputusan keagamaan itu menjadi landasan di dalam menjalankan kenegaraan. Inilah yang disampaikan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Ad-din wal mulku tau'aman, fad-dinu aslun wal mulku harisun. Wa ma la aslahu fa mahdumun, wa ma la harisa lahu fa dhai'un. Agama dan kekuasaan itu bagaikan dua sisi mata uang, saudara kembar yang tak dapat dipisahkan. Agama itu adalah pondasi, sementara negara kekuasaan adalah yang membangunnya. Maka ketika sebuah negara tanpa ada nilai agama akan roboh, hancur, tidak mungkin bisa membangun peradaban. Demikian juga agama tanpa kekuasaan, dia tidak mungkin berteratur, tidak mungkin dapat ditegakkan. Anak-anakku sekalian, para asatidz, para santri rahimakumullah, makanya tadi ada ikrar di dalam kehidupan kita sebagai santri, bahwa santri itu adalah mayya'tasim bihablillahil matin wa yattabi sunnata rasulihil amin la yamilu yumnatan wala yusratan. Yang dinamakan santri adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, kitab Allah yang kokoh dan kuat, adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpercaya, sumbernya adalah hadis, pegangannya adalah Al-Quran sebagai pondasinya dan Al-Hadis, dan tentu adalah orang yang tegak lurus berkarakter la yamilu yumnatan wala yusratan, tidak mudah terseret oleh radikalisme, fundamentalisme, dan juga tidak diseret oleh pluralisme dan liberalisme. Itulah santri. Oleh karena itu, ketika kita menjadi santri, berikrar bahwa hidup kita tidak menjadi hidup individualis. Anak-anakku sekalian, kalau kita membaca para ulama, karena aku nanti akan menjadi ahli agama, sekaligus adalah menjadi ahli di dalam kehidupan. Sebagaimana yang kita lihat di pesantren Cendekia Amanah ini adalah integrasi antara ilmu umum dan ilmu agama. Maka tidak buta agama dan juga tidak buta umum, tetapi mendalam sebagai dasar pondasi agamanya, saat yang bersamaan dalam kehidupan ilmu umum kita juga menguasai. Ini dalam filosofi kita adalah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Pondasinya kokoh, menancap ke bumi. Kemudian cabangnya, manfaatnya itu bisa menyebar kemana-mana. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kita belajar di pesantren ini, kita ajarkan ilmu agama yang kokoh. Di SMP diajarkan pondasi-pondasi keagamaan, pondasi-pondasi ilmu umum yang kita sebut dengan how to know. Kemudian di SMA kalian akan diajari keterampilan-keterampilan menjadi how to do. Anda bisa mengimplementasikan keterampilan agama-agama yang Anda ketahui menjadi kebiasaan. Insya Allah nanti akan dihantarkan anak-anakku sekalian sesuai dengan minatnya. Apakah menjadi agamawan, menjadi ahli agama, al-ulama uddini, atau menjadi ulama, cendekiawan, intelektual, al-ulama al-ijtimai, atau ulama al-ulum, adalah ulama yaitu meliputi banyak ilmu, multidisiplin.
Ini yang kita tekankan. Oleh karena itu kembali kepada Hari Santri ini, ingat, ada 3 model ulama atau intelektual nantinya yang Anda harus pilih. Tapi saya akan sarankan adalah pilihan yang terakhir. Ada ulama yang itu selalu menganggap setiap orang lain dan pemerintah itu adalah salah, hanya dirinya yang benar. Dia punya standar tentang dirinya dan cenderung adalah tidak mau tahu dengan masyarakat dan tidak mau tentang pemerintah, bahkan cenderung memusuhi pemerintah, menjadi adul hukumah. Ini model yang pertama, sehingga kalau dekat pemerintah dianggapnya adalah menjilat. Sehingga dianggap agama tidak boleh atau agamawan tidak boleh untuk dekat-dekat dengan pemerintah. Ini tidak boleh dilakukan, kita menjadikan agama sebagai benturan dengan kekuasaan. Yang kedua, ada yang modelnya orang yang menjadikan agama sebagai alat untuk kekuasaan, mencari dalil-dalil keagamaan hanya untuk melegitimasi penguasa. Mungkin untuk kepentingan diri sendiri, atau untuk kepentingan harta, atau kepentingan golongan. Sehingga agama diformat sesuai keinginan pemerintah. Ini adalah disebut dengan ulama su, atau disebut dengan penjilat. Jadi ada ekstrim orang yang nggak mau pada pemerintah sama sekali karena menganggap pemerintah itu adalah kotor, bahkan najis. Tapi ada yang menganggapnya bahwa pemerintah itu adalah harus didukung untuk kepentingan pribadi. Yang kita inginkan adalah faktor yang menjadi ulama yang ketiga, di mana anak-anakku sekalian menjadi shadiqul hukumah, menjadi mitra pemerintah. Kita yang punya ilmu agama, punya intelektualitas, kokohlah terhadap keilmuan kita, menjadi karakter kita. Kita harus berpegang teguh berbuat baik bukan karena orang, tapi karena Allah. Kita belajar ilmu bukan cari pekerjaan, tapi karena diperintah oleh Allah. Maka kita laksanakan dalam kehidupan ini karena Allah. Oleh karena itu, laksanakan, punya ilmu, ajarkan kepada yang lain. Saat yang bersamaan, tegakkan. Ketika orang lain itu salah, katakan salah. Pemerintah itu tidak benar, dikatakan tidak benar. Ketika menyeleweng, diluruskan oleh kita. Tentu bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Dengan cara yang baik. Apa dengan kata-kata? Atau dengan cara kita juga saling menasehati? Atau dengan cara kita mendekati? Bahkan mungkin bisa dengan cara musyawarah, perdebatan-perdebatan yang baik, yang konstruktif. Sehingga seperti peran ulama di Hari Santri ini, tidak cukup hanya ngajar di pondoknya, pulang pergi, yang penting mengajarkan. Tidak cukup di Hari Santri untuk mengingatkan peran ulama, tapi juga berpikir tentang masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kita berikan kepada negara, dari ilmu dan dedikasi kita, bahkan rela mati demi meraih kemerdekaan sebagai jiwa dari para pahlawan-pahlawan kita. Tidak ada orang yang berani mati karena harta, karena setelah mendapat harta dia mati. Tapi ketika orang diberikan nilai-nilai agama demi menegakkan kebenaran perintah Allah, jangankan hanya harta, mati pun, jiwa pun kita korbankan. Itulah anak-anakku sekalian, pesan dari Hari Santri ini, agar kita menjadi kader-kader semasa akan datang. Kita akan mencapai generasi emas tahun 2045 dan adalah generasi masa-masa kalian yang akan menggantinya. Maka kami siapkan kalian yang kokoh cara keagamaannya sebagai pondasi kehidupan dan membangun bangsa. Saat yang bersamaan kami berikan kalian adalah wawasan-wawasan dunia, wawasan global untuk menjadi generasi yang membangun bangsa sesuai dengan cita-cita para pahlawan kita. Mudah-mudahan di Hari Santri yang kita peringati secara rutin ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bersamaan menjadi pengokoh kita adalah santri. Dan ingat, santri, Hari Santri, resolusi jihad itu berangkat dari para santri dan santri-santri yang dibina oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian di Hari Santri ini kita mendoakan para pendahulu kita dan kita ingin berbakti yang baik kepada para pendahulu kita dengan meneruskan, merealisasikan para cita-cita para pahlawan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Santri Nasional 22 Oktober 2024 menyambung juang merengkuh masa depan. Pesantren Cendekia Amanah Jaya.